pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Anak-anak, sebelum kita memulai materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, ada baiknya kalian mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan mendemonstrasikan cara memegang dan membalik buku serta membaca dengan pencahayaan yang benar. Nah anak-anak, apa kabar kalian? Apakah kalian masih tetap semangat walaupun belajar melalui video pembelajaran di rumah? Anak-anak, hari ini kita masuk ke materi yang pertama ya, yakni menjaga bagian-bagian tubuh. Kalian tentunya sudah mengenal bagian-bagian tubuh serta apa saja fungsi dari bagian-bagian tubuh itu. Nah, yang perlu kalian ketahui, tubuh kita itu harus dijaga agar tetap sehat ya anak-anak. Sekarang coba kalian saksikan video berikut ini. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat ya, orang lain tidak boleh menyentuh tubuh kalian kecuali ibu dan dokter yang memeriksa kalian waktu sakit. Anak-anak, jika ada orang lain mengajak pergi, memberi permen atau mainan, jangan mau ya. Gak mau. Kita harus izin terlebih dahulu pada ibu. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga orang mau pegang badan, itu tidak boleh. Jika ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tolong. Jangan takut dan malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Anak-anak, ternyata ada loh bagian tubuh yang boleh disentuh dan ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tahukah kalian bagian mana sajakah yang bisa disentuh dan tidak boleh disentuh? Nah, berdasarkan lagu yang telah kalian saksikan tadi bahwa ada bagian-bagian yang bisa disentuh. Contohnya telapak tangan, kepala, pundak, dan juga kaki. Adapun bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, coba ya kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat 4 titik merah. Nah, bagian yang pertama yakni adalah mulut.
Mulut tidak boleh disentuh oleh orang lain karena di dalam mulut kita terdapat banyak bakteri-bakteri. Yang kedua, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh yakni dada. Dada tidak boleh disentuh oleh orang lain ya anak-anak. Yang ketiga, ada kemaluan. Kemaluan juga tidak boleh dilihatkan maupun disentuh oleh orang lain karena ini merupakan area pribadi kalian. Yang keempat, ada pantat. Pantat juga tidak boleh disentuh maupun dilihat oleh orang lain karena ini juga termasuk area pribadi kalian. Anak-anak, ingat ya bagian-bagian tubuh yang mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Namun, orang tua kalian boleh menyentuh bagian-bagian tubuh kalian apabila mereka ingin membersihkan maupun memandikan kalian. Dokter juga diperbolehkan melihat maupun menyentuh bagian tubuh kalian apabila ingin memeriksakan kesehatan kalian. Kalian harus waspada terhadap orang yang hendak menyentuh bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ingat ya anak-anak, apabila ada yang ingin menyentuh bagian-bagian tubuhmu, kalian harus berani mengatakan tidak. Dan segeralah kalian melaporkan kejadian itu kepada orang tua kalian maupun kepada guru kalian. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, yakni cara membaca dan membalikan buku dengan tepat. Anak-anak, Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terlihat sangat terang, sehingga Dayu dapat membaca dengan baik. Pada gambar di samping, kalian dapat memperhatikan sorot cahaya lampunya ya. Di situ terlihat bahwa pada gambar pertama, sorot cahaya lampu tepat mengenai objek bacaan. Nah, yang kedua, sorot cahaya lampu terhalang ataupun tertutup buku bacaan. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa cahaya lampunya sudah benar karena jatuhnya tepat di objek bacaan. Yang gambar kedua dikatakan salah karena sorot lampunya terhalang oleh buku bacaan sehingga kita membaca bacaan itu tidak terlalu jelas. Ingat ya anak-anak, kalian harus membaca di tempat yang terang dengan sorot cahaya lampu yang baik. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan lagi gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat gambar anak yang sedang memegang buku. Saat kita membaca, kalian harus membalik buku dengan perlahan-lahan agar buku itu tidak rusak maupun robek. Buku dapat dibuka halaman per halaman dengan sangat hati-hati ya anak-anak. Nah, saat kalian memegangnya juga harus dengan benar. Jangan sampai buku yang kalian pegang itu jatuh dan mengakibatkan buku itu menjadi rusak. Ingat ya anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari hari ini harus kalian praktekkan di rumah. Kalian juga harus mengingat kembali apa saja sih bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Anak-anak, berakhirlah sudah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah. Ibu akhiri materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi anak-anak.